saya lagi untuk menulis. Saya menyelesaikan S3 di UGM. Kebetulan disertasi saya itu tentang perilaku oportunis anggota DPRD gitu ya, dalam penganggaran daerah. Bulan lalu sudah di-approve dengan penerbit Gajah Mada Press, ya, Gama Press. Ya. Cuman kan kemudian ada beberapa komentar dari editor yang harus dilengkapi ya. Yang pertama terkait dengan data, karena disertasi saya itu sebenarnya datanya itu tahun 2012, ya. Jadi sudah 11 tahun ya. Baru tergerak untuk dipublikasikan sekarang, udah lama sekali. Nah, tentu di masa itu kan ada perubahan regulasi ya secara politik kan, ada undang-undang pemerintahan daerah sudah keluar gitu ya, berganti, kemudian sistem pemilunya juga berganti ya, sehingga aspek politik memang saya masukkan di situ. Jadi judulnya itu kemudian menjadi DPRD dan anggaran di pemerintah daerah. Nah, karena judulnya bukan lagi ke perilaku anggota dewannya saja, saya diminta untuk beberapa regulasi. Cuman kemudian ada hasil wawancara yang sebenarnya kan lebih ke kualitatif ya. Betul. Yang juga tapi kan tidak mungkin saya perbaharui gitu ya. Jadi nanti satu sisi regulasinya sudah baru, tapi temuan-temuan yang sifatnya kualitatif atau hasil wawancara itu kan tidak bisa kita perbaharui gitu ya, kecuali kita melakukan wawancara ulang. Betul. Nah, ini kira-kira gimana gitu ya, Kak Wisno ya, untuk memudahkan sehingga ini kemudian nanti lebih up-to-date atau lebih relevan untuk dibaca dalam kondisi sekarang. Kalau aspek regulasi saya kira nggak ada masalah. Undang-undang pemilu, masalah peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah, peran dan fungsi DPRD, itu bisa kita update. Tetapi kan yang kualitatifnya tadi, untuk membuat buku ini update, artinya ada bahasa marketingnya itu laku gitu ya, relevan untuk anggota dewan yang kan mau calon lagi nih 2024. Ya, betul, itu kira-kira gimana? Apa yang perlu saya revisi? Ini memang bukunya sudah diproses cetak ya, tapi memang belum terpublik, belum dijual lepas. Nah, harganya udah ada, gitu. Harganya 95.000 kalau sama. Masya Allah. Nah, tapi di itu belum ada fisiknya. Kira-kira gimana sarannya? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sukri, nanti kita bisa kolaborasi nih ya. Jadi terkait dengan disertasinya. Kalau dari sisi pandangan saya bahwa tulisan ya, baik itu skripsi, tesis, disertasi ataupun buku, itu memang beberapa karakternya itu adalah dia punya keterikatan dengan waktu dan tempat gitu ya, dengan waktu dan tempat, sehingga kemudian ketika kita menerbitkan sebuah buku kemudian tidak bisa lepas dari waktu dan tempat itu gitu ya. Waktu dan tempat ini saya maksud itu adalah di salah satu adalah kebijakan ya, waktunya gitu ya, sehingga kemudian ya memang karakternya seperti itu gitu ya, seperti itu, sehingga kemudian kalau ini tadi kan juga terkait dengan kebijakan dari publisher ya, dari penerbit gitu ya. Tapi kalau kita punya kalau penulis itu diberikan kebebasan gitu ya, bahwa ya tetap saja bahwa buku itu adalah hasil dari disertasi tahun 2012, sehingga kemudian buku itu adalah memang memotret dari apa yang ada di tahun 2012 gitu ya. Ini kalau yang sifatnya itu tadi mungkin mungkin di level pertama ya, bahwa memang betul bahwa kebijakan yang ada pada waktu itu ya memang itu saja gitu ya, sehingga kemudian yang ada di buku itu ya belum ada update-nya gitu ya. Kalau saran saya justru malah bisa jadi 3 buku nih Pak Sukri nih gitu ya. Jadi satu disertasi itu bisa jadi 3 buku ya. Buku pertama adalah buku yang memang apa adanya dari tesis, dalam arti data yang ditemukan ya memang seperti itu. Nah, nanti biasanya di covernya itu disebutkan misalnya kebijakan ya tahun 2012 misalnya gitu ya. Bisa juga seperti itu gitu ya. Itu buku yang pertama tuh. Jadi memang murni mungkin hampir 95% itu dari disertasi itu ya. Nah, buku yang kedua adalah buku updating datanya ya. Jadi buku kedua ini dia adalah memang yang sudah diupdate
dengan ada penambahan tadi kebijakan dan lain sebagainya. Ini biasanya dia perlu waktu tuh, perlu waktu ya 1 semester lagi lah gitu kali ya. Ini kalau ideal ya 1 semester lagi untuk ideal. Tapi kan udah dapat buku yang kedua nih untuk tambahan gitu ya. Tapi kalau tidak, kalau yang 2 ini enggak apa mungkin waktunya sempit dan sebagainya, kita pindah ke yang ketiga, buku ketiga. Jadi buku ketiga ini justru lebih kepada konten. Konten dan temuan utamanya. Jadi data itu bahkan dihilangkan gitu ya. Data maksudnya itu data kebijakan yang sudah out of date itu dihilangkan, tapi lebih kepada dia agak sedikit populer bukunya gitu ya. Mungkin tadi ada pragmatis atau oportunis gitu. Nanti judulnya juga bisa lebih apa ya, lebih menantang gitu ya. Atau mungkin ada 2, ada yang mungkin sopan gitu ya. Maksudnya sopan itu misalnya etika anggota dewan gitu ya. Buku apa misalnya buku pegangan etika anggota dewan misalnya gitu ya. Bisa seperti itu. Atau mungkin lebih menantang lagi, jangan jadi anggota dewan oportunis gitu misalnya gitu kan ya. Kan bisa saja, tapi di situ memang datanya itu dia hanya yang tadi data yang out of date itu nggak perlu, tapi kita rubah kata-katanya itu, tapi tidak. Jadi ini buku yang ketiga ini dia tidak terikat dengan waktu dan tempat. Dia memang sangat kualitatif sekali. Jadi mungkin di bagian keduanya itu di bagian pertamanya mungkin dia akan bicara di kayak latar belakangnya lah ya. Itu tentang bagaimana mungkin ada case-case gitu ya, kasus-kasus tentang tadi anggota dewan di berbagai tempat, dan itu karena ini agak sedikit populer gitu, nggak perlu di referensi pun menurut saya juga nggak terlalu penting gitu. Kenapa? Karena memang itu udah orang juga udah tahu gitu. Misalnya ada yang korupsi, ada yang mungkin apa tuh lah markup dari harga dan lain sebagainya gitu ya, termasuk juga ya banyaklah macam-macam gitu ya. Nah itu kemudian apa itu dimasukkan ke dalam kualitatif sehingga tidak perlu ada angka tahun dan lain sebagainya gitu ya. Kebijakan juga nanti diinikan di secara umum saja, kemudian nanti lebih banyak kepada mungkin tadi bisa ke etikanya atau mungkin karakter yang ada, kemudian kita tambahkan dengan karakter yang ideal itu seperti ini gitu. Jadi kalau menonton tadi jangan jadi anggota dewan oportunis gitu ya. Itu jadi langsung tuh to the point gitu kan. Pragmatis, oportunis apalagi tuh ya. Nah, tapi menurut saya itu penting. Atau tadi kalau bahasa sopan ya itu aja buku pegangan calon anggota dewan gitu, atau mungkin etika anggota dewan gitu, atau mungkin juga bisa bekal anggota dewan gitu kan bisa juga tuh. Jadi yang lebih lebih ya simple gitu. Jadi saran saya seperti itu. Jadi ada tiga apa tipe yang kita bisa lakukan terutama ketika menerbitkan sebuah buku ya. Nah, kalau tadi mungkin kita juga bisa mengenal jenis dari publisher atau penerbit gitu ya. Jadi penerbit itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang big publisher, ada middle, ada yang small. Ada juga nanti berdasarkan kepemilikannya itu ada penerbit yang dia punya ya government, punya pemerintah, kemudian punya lembaga, institusi, dan juga punya swasta. Swasta itu nanti juga akan berbeda-beda. Nah, ada sedikit ini memang ini. Jadi ketika tulisan kita diterbitkan di satu lembaga yang resmi dan sebagainya itu biasanya memang terkadang nih ada beberapa apa dalam tanda petik itu ideologi kita itu kadang sedikit tereduksi gitu ya. Ini saya beberapa kali juga seperti itu. Buku saya ada 3 buku di ya Gramedia Pustaka Utama gitu ya. Itu kita sempat berdebat gitu, ya diskusi lah sebenarnya itu ya dengan manajernya terkait dengan HRD Syariah waktu itu. Jadi tentang filsafat dari HRD. Dia mengatakan HRD Syariah berarti untuk orang Islam saja dong. Saya bilang, oh enggak Pak, justru karakter dari HRD Syariah itu adalah artinya itu memberikan hak dan kewajiban antara pegawai dengan pemilik, dengan pengusaha, sehingga tidak ada unsur tidak menggunakan spiritual pun, tidak menggunakan itu pun tidak ada masalah sebenarnya gitu. Sampai baru bisa diterbitkan gitu ya. Nah, ini juga perlu tuh adanya apa istilahnya itu artinya itu
penyampaian terus terkait dengan dengan berbagai hal ya, terutama nanti dari sisi ya mungkin ada pemikiran original sih kadang itu, karena kalau penerbit sekarang juga kan lihatnya memang ya namanya juga penerbit kan sebagai besar bisnis, kecuali kalau yang penerbit yang non profit gitu, sehingga ada beberapa teman juga yang dia menerbitkannya itu di small publisher, kita bisa distribusikan sendiri atau mungkin juga melalui distributor juga cukup banyak, sehingga ide kita nih yang paling utama gitu ya, yang memang milik kita original itu novelty yang kita dapatkan itu betul-betul memang apa adanya. Ini banyak nih saya pengalaman ketika menerbitkan ada beberapa buku yang sifatnya dia dari tesis, tapi kemudian tesis itu mengkritik nih kebijakan. Nah ini kan kadang kalau di penerbit besar ya nggak ada yang mau gitu kan. Misalnya mengkritik tentang misalnya kebijakan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf gitu kan ya. Sebenarnya harusnya sih ini bagus gitu ya. Cuma mungkin kan beberapa itu wah, nggak ada yang mau, kalau penerbit siapa yang mau beli gitu. Ini hanya kalangan terbatas saja gitu. Atau mungkin karena ini dari Aceh gitu ya, kebijakan-kebijakan di Aceh itu kan kadang kalau kita yang di luar Aceh itu kadang ini nggak paham gitu, dan kadang langsung menjudge. Misalnya kemarin itu tentang ini yang dibolehkannya operasionalisasi untuk bank yang konvensional lagi katanya gitu. Itu kan kita nggak tahu cash-nya gitu ya, nggak tahu cash-nya, sehingga ya perlu jadi betul-betul ide-ide gagasan. Harusnya sih kalau dalam dunia akademik kita paham ya semua ide itu harusnya terbuka gitu ya, tapi juga terbuka untuk diskusi dan lain sebagainya gitu. Memang ranahnya sih ranah akademik. Oke, Pak Sukri, mudah-mudahan nanti ke depan bisa ini lagi terbitkan lagi bukunya lebih banyak Ya, lagi. insya Allah. Ya. Kita bisa Matur nuwun, Kang. kolaborasi Ya. juga. Ya, sip. Terima kasih Pak Ya, matur nuwun. Pak Sukri. Baik, terima kasih Pak Sukri. Silakan ada satu lagi yang mau bertanya atau mungkin mau sharing terkait dengan buku ya, bagaimana menuliskannya. Kalau saya kemarin ya pengalaman berkali-kali itu memang sebenarnya yang penting prakteknya gitu ya. Yang penting sebenarnya terbiasa juga ketika kita mengkonversi. Di awal-awal dulu saya memang melihat dari berbagai sisi, terutama buku-buku yang sudah diterbitkan. Ya, buku yang diterbitkan dari disertasi, skripsi ataupun tesis gitu ya. Kemudian nanti kita lihat, oh ternyata sebagian tuh polanya itu seperti ini. Nah, sehingga dari situ kita bisa pahamkan. Oke. Saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya sebelum nanti saya akan lanjutkan untuk mungkin ada contoh bagaimana sebenarnya mengkonversi nih dari skripsi, tesis ataupun disertasi ke menjadi sebuah buku. Ini kebetulan ada buku pendidikan ya yang saya sudah buka.